They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began, to start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick you. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda CB 150R Special Edition warna matte grey terbaru 2022. Bicara soal harga, motor ini dibanderol di 30.800.000 untuk OTR Bekasi, dan ini adalah salah satu pilihan warna dari CB 150R Special Edition, yaitu matte grey. Oke, kita akan bahas pelan-pelan dari bagian depan. Jadi untuk bagian batok kepalanya, di sini dia menggunakan bahan plastik kasar dan tidak terdapat visor. Jika kawan-kawan ingin memasang visor, tentunya bisa, harus beli di Ahas atau showroom resmi Honda. Jadi visornya sendiri dijual terpisah kawan-kawan. Nah, di sini full bahan plastik kasar berwarna hitam doff, terdapat tekstur bintik-bintik di bagian permukaan tengahnya ya. Ini dia. Kemudian untuk bagian sennya dia keluar seperti ini, sudah LED tentunya. Kemudian di bagian bodi sampingnya, nah di sini menggunakan bahan plastik halus, warnanya grey, matte grey ya, atau abu-abu doff seperti itu. Nah, kalau menurut saya warnanya ini sebenarnya bukan grey kawan-kawan, tapi lebih ke coklat ya, coklat doff. Tapi di katalog resminya Honda dituliskan bahwa ini matte grey. Oke, lanjut di bagian sampingnya atau bagian dalamnya, ini full plastik kasar semua, hitam doff. Kemudian jika kita melihat di bagian depan sini, nah untuk headlampnya penampakannya seperti ini kawan-kawan. Jadi tertumpuk antara bagian atas dan bagian bawahnya sudah full LED di sini ya. Sama sekali tidak terdapat bohlam. Kemudian untuk dudukan plat nomornya tepat berada di bawah headlampnya di sini menggunakan bahan besi. Untuk penampakannya full dari bagian batok kepalanya seperti ini. Jadi untuk visornya sendiri tidak include atau tidak ada bawaan ketika beli, kalian harus beli visornya secara terpisah. Nah, kemudian di bagian suspensi depan yang baru di sini sudah menggunakan shock USD atau upside down merek Showa tentunya. Tipenya di sini menggunakan SFBP kawan-kawan. Jadi sama seperti yang digunakan di CBR 150R. Dan untuk suspensi tipe SFBP ini tipenya juga sama persis dengan yang digunakan oleh Kawasaki ZX25R. Itu juga tipenya sama, SFBP. Kemudian di bagian kaki-kakinya seperti ini kawan-kawan. Jadi suspensinya warnanya emas ya, atau gold yang mengkilap. Kemudian di bagian fendernya di sini juga matte grey full dari bagian depan sampai ke belakang. Kemudian di bagian pengereman disc brake dengan disc tipe wave, di sini terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Hanya saja untuk CB sendiri semua versi belum tersedia pengereman ABS. Jadi masih standar semua ya. Untuk bagian kaliper menggunakan isin di sini 2 piston berwarna hitam, dan khusus special edition di bagian velgnya menggunakan warna coklat kawan-kawan. Ini dia, tapi untuk yang standar warnanya hitam. Untuk desain daripada palang velgnya dia berbentuk V seperti ini ya. Di bagian jari-jarinya dia ukurannya kecil kawan-kawan. Kemudian untuk bagian ban depan di sini menggunakan ukuran 100/80. Ringnya 17 dan tentunya sudah menggunakan ban tubeless merek IRC yang digunakan. Untuk penampakan fullnya dari bagian kaki-kakinya seperti ini untuk Honda CB 150R Special Edition warna matte grey. Kemudian di bagian speedometernya di sini sudah menggunakan full digital dengan tampilan yang sama persis dengan yang digunakan oleh CBR 150R. Jadi dia modelnya kecil memanjang seperti ini kawan-kawan. Kemudian di bagian bawahnya terdapat 2 tombol. Ini dia, select dan set, yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Kemudian di bagian keamanan, sayang sekali di sini masih kunci kontak manual, belum tersedia alarm maupun answer back. Dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key saja.
Kemudian di bagian stangnya, khusus yang special edition di sini juga menggunakan warna coklat menyesuaikan daripada warna velgnya. Tapi untuk yang standar, stangnya menggunakan warna hitam. Nah, di sini untuk bagian racernya, kawan-kawan bisa lihat dia ukurannya kecil tapi tinggi ya, atau naik ke atas. Jadi buat riding jauh tentunya nggak gampang pegel karena posisi stangnya dia naik ke atas, kawan-kawan. Kemudian untuk tombol-tombolnya di sebelah kiri ada pas atau dimmer, lampu jarak jauh, jarak pendek, klakson, kemudian sen. Di sebelah kanan hanya tersedia tombol starter, belum tersedia hazard dan engine cut di sini. Jadi hanya starter saja. Kemudian di bagian hand gripnya ini khas Honda banget ya tampilannya. Kemudian di bagian jalunya ini di bagian luarnya menggunakan bahan plastik, tapi di bagian dalamnya menggunakan bahan besi. Nah, untuk penampakannya daripada bagian kokpitnya seperti ini untuk Honda CB 150R terbaru 2022. Kemudian di bagian tangkinya ini dapat menampung sebanyak 12 liter, dan untuk CB 150R 2022 di bagian tangkinya dibalut dengan cover atau kondom. Jadi ini nggak langsung tangki tapi ada covernya ya di luar ya. Di bagian tangkinya ini untuk sampingnya full menggunakan warna matte gray. Kemudian khusus special edition terdapat logo Honda 3D seperti ini menggunakan emblem ya, khusus yang special edition. Kemudian di bagian tengahnya ini berbahan plastik kasar ya, berwarna hitam doff, bertekstur seperti kulit jeruk kawan-kawan di bagian permukaannya. Sedangkan di bagian depannya untuk bagian tepinya di sini terdapat motif bintik-bintik dan tengahnya terdapat logo Honda 3D. Kemudian untuk bagian tepi kanan dan kiri di sini terdapat balutan stripping yang sangat simpel. Ada garis merah di sini kanan dan kiri, kemudian terdapat tulisan CB 150R, sedangkan di sebelah kiri terdapat tulisan Street Fire kawan-kawan. Nah, untuk penampakannya seperti ini kurang lebih di bagian tangkinya. Jadi memang tangkinya ini besar, lebar, dan terlihat sangat berotot ya, karena di bagian kanan dan kirinya terdapat lekukan-lekukan seperti ini. Kemudian di bagian sampingnya lagi terdapat sudut yang ditarik dari bagian belakang ke depan, lancip seperti ini sudutnya. Nah, ini dia. Kemudian untuk bodi di bagian tengahnya sini full menggunakan bahan plastik kasar, warnanya hitam doff. Kemudian ada tekstur seperti ini. Nah, di bagian tengahnya lagi ada tekstur lagi seperti karbon. Nah, untuk bagian sampingnya atau sayap sampingnya, nah ini juga menggunakan warna matte gray ya. Untuk penampakannya dia tidak terlalu runcing-runcing, walaupun di sini sudutnya cukup tajam-tajam, tapi di bagian tepi-tepinya ini tidak terlalu runcing seperti generasi yang sebelumnya. Jadi lebih ke lonjong-lonjong seperti itu bentuknya, menyerupai ke CB 150 X Motion di bagian sampingnya sini. Nah, di sini terdapat dua lubang depan dan belakang, kemudian ada lekukan-lekukan juga. Terdapat tulisan CB 150R di bagian ujung depannya. Kemudian di sini juga terdapat tulisan PGM FI Fuel Injection. Ini dia. Ini ada plastik di bagian tengahnya. Kemudian di bagian belakang juga full matte gray. Di sini terdapat tulisan 6 speed DOHC. Nah, mundur ke belakang full gray semua. Di bagian sampingnya terdapat stripping bertuliskan Street Fire di sini. Jadi untuk strippingnya sendiri simple, tidak terlalu rame dan neko-neko ya. Kemudian di bagian joknya seperti ini kawan-kawan, jadi menggunakan warna full hitam, terdapat motif bintik-bintik di bagian permukaannya, dan untuk bahannya sendiri memang tidak terlalu empuk ya, bisa dibilang keras kalau menurut saya. Kemudian di bagian behelnya dia menggunakan model tanduk yang terpisah antara sisi kanan dan sisi kirinya, jadi dia lancip ke belakang seperti ini, tidak terhubung. Kemudian di bagian tengahnya, nah ini dia menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam doff ya, bertekstur seperti kulit jeruk kawan-kawan. Nah, untuk bagian bodi belakangnya seperti ini dia. Jadi untuk bagian bawahnya sini dia menggunakan bahan plastik kasar ya, warnanya juga hitam doff. Kemudian di bagian fendernya ini menggunakan fender model gantung, tapi memang tidak terlalu panjang ke belakang. Nah, di sini untuk bagian sennya dia terpisah dengan stop lampnya, jadi menjadi satu dengan fendernya. Kemudian di bagian ujung juga terdapat mata kucing berwarna merah di sini. Nah, untuk bagian stop lampnya tentunya sudah full LED. Jadi memang dari segi pencahayaan CB ini sudah full LED, sama sekali tidak terdapat buhlam. Kemudian di bagian bawah stop lampnya di sini terdapat coakan yang akan memberikan cahaya ke bagian plat nomornya. Jadi untuk lampu plat nomornya dia tidak nongol keluar, melainkan mengandalkan daripada stop lampnya. Ada coakan di sini. Untuk penampakannya seperti ini kawan-kawan, dari bagian belakang hingga ke bagian tengahnya, lalu ke bagian depannya. Tampak terlihat gambot, besar, dan berotot ya untuk CB 150R terbaru ini.
Kemudian di sektor mesin, motor ini menggunakan mesin injeksi 150 cc bertipe DOHC, berpendingin cairan atau radiator, kapasitas oli mesin 1,1 liter, mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan gear. Nah, di sini sudah tidak tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan, jadi sudah tidak ada di CB150R. Dan khusus special edition di bagian bak mesinnya ini menggunakan warna yang berbeda, yaitu warna coklat, sedangkan di versi standar menggunakan warna hitam. Jadi cocok ya antara bagian velg yang coklat kemudian ke bak mesin coklat, di bagian stangnya juga menggunakan warna coklat, khusus yang special edition saja. Kemudian di bagian depannya di sini juga khas CB, terdapat undercoil di sini menggunakan bahan plastik kasar di bagian kanan dan kirinya. Jadi sampingnya ini bahan plastik kasar full hitam doff, terdapat motif seperti kulit jeruk. Kemudian di bagian tengahnya terdapat motif lagi seperti karbon, ada 2 lubang depan dan belakang. Nah, kemudian di bagian tengahnya di sini dia baru menggunakan bahan plastik halus ya, berwarna matte grey. Untuk posisi radiatornya seperti umumnya motor sport, jadi dia di atas sini. Kemudian untuk klaksonnya berada di sisi sebelah kiri. Kemudian di bagian knalpotnya di sini menggunakan warna full hitam dari bagian leheran hingga ke bagian silencernya. Nah, di sini juga dibalut dengan cover muffler. Bahannya bukan plastik melainkan ini plat kawan-kawan. Warnanya hitam doff. Ini dia hitam doff. Kemudian di bagian ujungnya terdapat end cap yang menambah tampilannya lebih sporty menggunakan warna abu-abu di sini. Abu-abu glossy, bentuknya dia gepeng seperti ini, kotak memanjang. Kemudian ada lubang di bagian atas dan bawahnya yang menambah kesannya lebih sporty lagi. Nah, ini dia untuk penampakan daripada bagian knalpotnya. Kemudian di bagian framenya di sini menggunakan model tralis kawan-kawan. Ini dia menggunakan warna full hitam glossy di sini. Kemudian di bagian step depannya menggunakan bahan aluminium yang dapat terlipat ke atas seperti ini, dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Sedangkan di bagian step belakang menggunakan model klik-klikan seperti ini, yang dipercaya tentunya lebih awet ya jika dibandingkan dengan step yang model pipa, itu gampang seret dan karatan. Tapi untuk aluminium seperti ini sudah dipastikan nggak bakal karatan kawan-kawan. Kurang lebih seperti ini penampakan daripada bagian mesinnya hingga ke bagian knalpotnya. Kemudian di bagian kaki-kaki belakang untuk suspensinya di sini menggunakan monoshock model Prolink dengan per berwarna merah di sini ya. Hanya saja belum tersedia adjuster, jadi tidak bisa di-setel untuk keras dan lembeknya kawan-kawan. Nah, di bagian armnya di sini masih menggunakan arm kotak, belum menggunakan model banana. Full hitam doff di bagian armnya, dan tidak lupa juga di bagian tengahnya terdapat hugger di sini ya, yang akan melindungi suspensi belakangnya dari cipratan-cipratan batu, kerikil ataupun lumpur. Kemudian di bagian pengereman belakang tentunya sudah disc brake dan menggunakan disc tipe wave. Terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya, dan bagian kalipernya di sini menggunakan 1 piston. Ini dia merek Nissin. Jadi depannya 2 piston, belakangnya 1 piston. Kemudian untuk ban belakangnya di sini menggunakan ukuran yang cukup besar, 130/70, ringnya 17, dan tentunya sudah menggunakan ban tubeless. Dan sekali lagi karena ini special edition, di bagian velgnya menggunakan warna coklat kawan-kawan. Kita beralih ke sisi sebelah kiri. Nah, di bagian gear setnya untuk gear belakang ini menggunakan mata 46. Ini dia. Kemudian tidak lupa juga terdapat cover rantai di sini yang menjadi satu dengan huggernya. Jadi cover rantainya ini jadi satu dengan huggernya menggunakan bahan plastik kasar warnanya hitam doff full. Nah, penampakannya seperti ini daripada bagian armnya jika kita melihat dari sisi sebelah kiri. Jadi armnya masih kotak, belum menggunakan model banana. Dan ini dia penampakan full body dari Honda CB150R Special Edition terbaru 2022 warna matte grey. Dan motor ini saya review di Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M. Hasibuan nomor 3 Margahayu, Bekasi Timur. Atau mungkin untuk kawan-kawan semua yang berencana akan melakukan pembelian Honda CB150R, nanti kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Jika kalian suka dengan video ini bisa klik tombol like, dan jika tidak suka bisa klik tombol dislike. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.